Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita mengenai serangan Kode ke desa Konoha. Video flashback pertemuan Kode dan Boruto di luar desa kemarin telah selesai admin bahas, dan sekarang mari kita lanjut ke pembahasan baru yang menarik. Informasi yang admin sampaikan berdasarkan analisa yang telah terjadi sebelumnya, dan itu dikemas dengan baik melalui alur cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi, dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Adegan pertama dimulai dengan brutalnya pasukan Jubi milik Kode yang mencoba memporak-porandakan desa Konoha. Banyak bangunan hancur di setiap sisi desa yang membuat warga menjadi panik melarikan diri. Mereka semakin bertambah banyak, dan itu membuat para shinobi lainnya khawatir dengan warga desa. Kawaki dan ninja lainnya mencoba mengurus pasukan Jubi terlebih dahulu sebelum benar-benar berurusan dengan Boruto maupun Kode. Lalu di sisi yang berbeda, melalui alat komunikasi Shikamaru mencoba menghubungi Kawaki. Dengan ekspresi kesal, Shikamaru kemudian berkata, "Kawaki, di sebelah timur ada banyak sumeaka bermunculan. Di sana merupakan tempat Akademi Konoha, dan aku memerintahkan setengah pasukan untuk pergi ke sana." Kawaki yang saat itu sedang selesai menolong Hima dan tim Shikadai, menjadi emosi setelah mendengar laporan dari Shikamaru. Kawaki kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, "Sial, Kode melakukan cara licik hanya untuk mencari Boruto. Aku tak bisa membiarkan dia melakukan hal yang tak senonoh ini." Kawaki kemudian berbicara ke Shikamaru dengan berkata, "Setelah urusanku selesai di sini, aku akan pergi ke sana." Belum selesai Kawaki berbicara, Rock Lee datang sambil berkata, "Aku akan ke sana lebih dulu," sambil membawa beberapa pasukan tambahan. Kawaki kemudian berkata, "Baiklah Paman, aku percaya kau bisa mengatasi urusan di akademi." Kemudian, Kawaki melaporkan ke Shikamaru bahwa Lee yang akan mengurus pasukan Jubi di akademi. Shikamaru terlihat lega, dan dia segera menambah pasukan untuk mengatasi pasukan Jubi. Shikamaru keluar dari kantor Hokage sambil menemui Mitsuki yang saat itu bersama Daemon di tempat lain. Shikamaru memerintahkan ke Mitsuki untuk fokus ke pasukan Jubi terlebih dahulu. Dengan ekspresi tegas, Shikamaru berkata, "Fokuskan dulu pada pasukan Jubi Kode karena mereka akan sangat mudah membunuh para shinobi biasa. Mitsuki, kerahkan kemampuanmu untuk membasmi mereka. Sementara kau Daemon, aku berharap banyak padamu dan bantulah desa untuk mengusir mereka." Daemon terlihat tak suka diperintah Shikamaru, dan dia menampilkan ekspresi yang menjengkelkan ke arah Shikamaru. Shikamaru yang melihat tanggapan Daemon, langsung membentak Daemon dengan keras. "Aku sudah memerintahmu Daemon, apa kau tidak mendengarkan Hokage bocah ingusan?" Dengan sedikit gemetar Daemon lalu menjawab, "Kau tidak perlu semarah itu untuk memerintahku Tuan." Daemon kemudian menyerang beberapa pasukan Jubi, menggunakan kemampuan refleksnya yang merepotkan. Lalu adegan beralih ke Boruto, yang sedang mengaktifkan Rasengan Usuhiko miliknya. Kode tak terlihat takut, dan dia malah lebih sering mengejek Boruto karena selalu menggunakan kemampuan jadul. Dengan ekspresi dingin Boruto berkata, "Kau tidak pernah tahu kekuatan seperti apa yang aku kuasai. Aku mempelajari kekuatan ini dari seseorang yang sangat berjasa dalam pelarianku di luar desa." Rasengan baru yang Boruto gunakan hampir mirip dengan jurus Kaiten milik klan Hyuga. Putaran jutsunya besar, dan itu menimbulkan efek angin yang luar biasa. Kode terlihat panik dan berkata, "Aku harus berhati-hati dengan jurus ini." Sepertinya, level jutsu ini berbeda dari yang pernah dia perlihatkan sebelumnya. Belum sempat Kode menganalisa kemampuan Boruto, seketika Boruto melepaskan Rasengan tersebut ke arah Kode. Kode hanya bisa menahan itu, menggunakan dua pasukan Jubinya sebagai sebuah tameng. Akan tetapi, Boruto memiliki tingkat taijutsu yang tinggi sehingga dia menendang Kode saat sementara mengarahkan Rasengan. Anehnya, Boruto memiliki kesempatan untuk membunuhnya, akan tetapi dia seperti berniat menggertak Kode. Kode terhempas jauh menghantam tembok, dan dia terkejut bahwa Boruto memiliki power seperti itu. Kemungkinan besar, Boruto telah menguasai kemampuan senjutsu sebelumnya, dan itu membuat powernya bertambah kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, ini masih spekulasi saja karena mungkin power kuat itu berasal dari kemampuan karmanya. Setelah itu, adegan beralih dan memperlihatkan Shikadai dan Hima. Shikadai berhasil menyelamatkan Himawari, dan mereka segera berpindah ke tempat yang lebih aman. Kawaki yang ada bersama mereka menyuruh Hima untuk jangan bertindak bodoh. Dengan ekspresi marah Kawaki berkata, "Kau harus dengar perkataanku karena sekarang, desa dalam keadaan bahaya akibat serangan Kode." Kemudian, salah satu Jonin yang ada di depan mereka, tiba-tiba dipeluk oleh satu pasukan Jubi Kode.
Seketika pasukan Jubi itu memekar dan berubah menjadi pohon sambil mengurung Jonin tersebut. Bukan hanya itu saja, beberapa shinobi lainnya ikut tergigit dan tubuh mereka seketika mengeluarkan pohon yang semakin membesar. Kawaki terkejut melihatnya dan dia melaporkan kejadian itu pada Shikamaru yang berada di tempat lain. Shikamaru-san, aku ingin melaporkan bahwa mereka dapat berubah menjadi sebuah pohon ketika mencoba berada dekat dengan kita. Dan jika terkena gigitannya, kita bisa berubah menjadi pohon dan terkurung di dalamnya. Shikamaru terkejut mendengar laporan Kawaki dan dia sedang menyusun sebuah rencana. Dengan keahliannya sebagai penyusun strategi, Shikamaru mendapatkan sebuah rencana yang bagus. Dia menyuruh Kawaki dan lainnya untuk menyerang pasukan Jubi dari jarak jauh. Kawaki kemudian berkata, baiklah, kami akan mencoba melakukan apa yang telah kau rencanakan. Akan tetapi, bagaimana dengan mata Rinnegan yang mereka miliki? Shikamaru terkejut sambil bertanya, apa maksud dari perkataanmu Kawaki? Apakah para pasukan itu memiliki mata Rinnegan? Kawaki lalu menjawab, itu benar dan mungkin masih banyak mata tersebut digunakan oleh beberapa dari mereka. Walaupun demikian, aku belum melihat kekuatan dari Rinnegan yang mereka gunakan. Shikamaru lalu berkata, aku baru ingat bahwa Jubi memiliki mata Rinnegan ketika kami melawannya di Perang Shinobi. Mungkin, ini adalah salah satu evolusi dari Jubi sehingga mereka dapat memiliki Rinnegannya sendiri. Atau tidak, aku memiliki teori bahwa Kode telah mengubah sendiri beberapa elemen fisik pada pasukan Jubinya. Aku harus melaporkan ini kepada Amado karena dia mungkin dapat menemukan jawaban atas evolusi Jubi milik Ishiki. Di tempat yang berbeda, Sarada juga sedang melawan pasukan Jubi menggunakan Chidori dan beberapa kemampuan andalannya. Akan tetapi, dia terlihat bingung melihat kejadian yang ada di depannya. Beberapa orang tersebut berubah menjadi pohon dan itu terus tumbuh di dalam desa Konoha. Kemudian, adegan kembali ke Shikamaru dan dia sedang menyuruh Amado untuk bertemu dengannya. Amado lalu mendapat laporan dari Sai untuk menyuruhnya kembali ke desa. Amado segera kembali dan setelah beberapa menit, dia tiba di kantor Hokage menemui Shikamaru. Shikamaru menjelaskan semuanya tentang evolusi Jubi yang sangat merepotkan. Amado kemudian berkata, sepertinya Sumeaka ini memiliki efek baru yang lebih gila. Sebelumnya, mereka hanya menyerap cakra manusia saja tapi sekarang, mereka bahkan dapat merubah orang-orang menjadi sebuah pohon. Firasatmu sepertinya benar bahwa Kode telah merubah beberapa elemen fisik pada tubuh mereka. Tapi aku yakin bahwa ini bukanlah ulah dari Kode karena aku sendiri jelas tahu seperti apa para cyborg yang pernah kubuat. Nah, di saat Amado sedang berbicara, Kawaki kemudian melapor lagi kepada Shikamaru bahwa dia lupa untuk mengatakan sesuatu. Kawaki kemudian berkata, aku lupa bahwa salah satu pasukan Jubi yang memiliki Rinnegan dapat berbicara ke arahku ketika dia menyerang kami. Shikamaru terkejut sambil berkata, sial, itu berarti dia memiliki kecerdasannya sendiri. Mungkin di antara mereka, ada satu Sumeaka yang sangat cerdas dan sadar, layaknya Zetsu putih yang pernah kami hadapi sebelumnya. Ini tidak bisa dibiarkan dan kita harus segera melakukan sesuatu kepada mereka. Karena jika tidak, mereka akan melakukan kerusakan tanpa perlu diperintah oleh Kode. Aku sudah pernah melihat pasukan seperti ini sebelumnya dan dia benar-benar sangat merepotkan dan menjengkelkan. Sementara itu adegan beralih ke sekolah akademi yang memperlihatkan banyaknya pasukan Jubi di sana. Anak-anak akademi sangat panik dan Shino sedang melawan beberapa pasukan Jubi itu. Dengan menggunakan kemampuan serangga miliknya, Shino berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Akan tetapi, dia masih tak percaya bahwa lawannya, pecahan Jubi yang menyerupai Zetsu putih. Tim sebelumnya yang Shikamaru kirim, ternyata telah banyak yang berubah menjadi pohon. Untung saja Rock Lee dan beberapa Jonin lainnya tiba ke sana untuk menyelamatkan anak-anak di akademi. Shino melihat kedatangan mereka dan dia merasa senang bahwa ada bantuan yang datang. Dengan ekspresi lelah Shino berkata, pasukan ini terlalu kuat bagi kami. Pohon-pohon di depan kalian itu merupakan para Jonin yang sebelumnya dikirim oleh Shikamaru. Lalu ketika Shino dan lainnya sedang berbicara, ada seseorang yang menyapa mereka dengan berkata, kalian akan menjadi makanan kami. Seseorang yang bicara tersebut memiliki perawakan yang sama seperti Sumeaka milik Kode. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah Zetsu baru dan membantu Kode dalam menginvasi desa Konoha. Tim dari Konoha terlihat terkejut dan tiba-tiba adegan berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.